Sejumlah warga mengumandangkan azan saat hujan deras disertai angin kencang melanda Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu siang. Kepanikan terjadi saat baliho besar rubuh dan menimpa sejumlah kendaraan. Tidak hanya itu, hujan deras menyebabkan air meluap dan masuk ke pasar rel hingga setinggi lutut orang dewasa. Berdasarkan rilis tertulis BPBD Kota Tasikmalaya, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan bencana di beberapa titik. Selain luapan sungai yang merendam jalan dan permukiman, juga menumbangkan sejumlah pohon dan baliho. Tiba-tiba ada yang jatuh, Terus ambruk di depan Bank BJB. menimpa mobil. Menimpa mobil, 3 mobil. Ada yang kena, nggak ada yang korban. Longsor lagi. Sementara di Gresik, Jawa Timur, detik-detik tanah longsor di makam perbukitan Putri Cempo, Gresik, Jawa Timur terekam kamera warga Rabu pagi. Kejadian longsor ini merupakan yang kedua kalinya setelah kejadian serupa terjadi 3 hari lalu. Akibatnya, satu-satunya jalan alternatif yang tersisa dari akses makam Putri Cempo terputus total. Selain itu, satu warung ikut ambruk dan tertimbun longsoran tanah. Longsor terjadi akibat guyuran hujan deras, beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian berlangsung. Di lokasi terpisah, warga Sleman, daerah istimewa Yogyakarta dikejutkan dengan fenomena hujan es dan angin kencang yang menerjang sejumlah wilayah Rabu siang. Butiran es yang jatuh bersama hujan terjadi di Kecamatan Gondok Kusuman dan Jetis, Kota Yogyakarta, dan Kecamatan Turi, serta Triharjo, Sleman. Tidak hanya itu, hujan es disertai angin kencang juga mengakibatkan talut sungai di Kampung Belunyah Gede, Sindu Adi, Sleman, jebol. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman mengatakan akibat talut jebol, setidaknya 15 rumah warga rusak dan terendam luapan air setinggi kurang lebih setengah meter. Puluhan warga terpaksa mengungsi. Hujan deras di wilayah Sleman dan hampir merata, terutama untuk yang wilayah Melati ini, Sinduadi, hujan cukup deras sekali sehingga drainase jalan Condro Likuto kan over kapasitas. Sejak awal Februari 2020 sampai Februari 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia. Jika dikalkulasi lebih jauh, maka ada 9 bencana yang terjadi di Indonesia setiap harinya. Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan hal ini menjadikan Indonesia berada di urutan ke-35 sebagai negara dengan tingkat resiko ancaman bencana paling tinggi. Selain itu, setiap kejadian bencana diikuti kehilangan harta benda dan korban jiwa. Indonesia disebut mengalami kerugian ekonomi akibat kejadian bencana rata-rata 22,8 triliun rupiah per tahun. Sementara dari peristiwa bencana tercatat korban melebihi 1.100 jiwa per tahun. Bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata 22,8 triliun rupiah per tahun. Angka yang sangat besar. Belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir. Untuk mereduksi dampak bencana, Presiden Jokowi menekankan 4 kunci utama berupa aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Pertama, pelaksanaan kegiatan di lapangan lebih maksimal. Kedua, kebijakan mengurangi resiko bencana yang dipastikan terintegrasi. Ketiga, manajemen tanggap darurat dan kemampuan rehabilitasi serta rekonstruksi yang cepat pasca bencana. Dan keempat, memberikan edukasi kepada publik dari skala terkecil seperti rumah tangga agar masyarakat di daerah rawan semakin siap. Jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Presiden Jokowi juga meminta segala elemen siap bekerja keras, bekerja cepat, serta penuh inovasi dalam menanggulangi bencana dan bukan saling menyalahkan, serta menomorsatukan ego sektoral. Agar pelaksanaan di lapangan terus diperhatikan, manajemen tanggap bencana diperbaiki, dan masyarakat diberi edukasi serta literasi tentang bencana, sehingga semakin siap. Tim Liputan CNN Indonesia.